Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Lili Anggraini dari Prodi Pendidikan IPA Offering C 2018 Universitas Negeri Malang. Nah, sebelumnya video ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengembangan Game Edukasi Berbasis Web untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 8. Nah, keberhasilan dalam suatu pembelajaran dapat dilihat dengan adanya perubahan dalam peserta didik. Oleh sebab itu, seorang pendidik sangat berperan penting dalam kemajuan perubahan diri seseorang. Peranan pendidik bukan semata-mata memberikan informasi saja, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar. Seorang guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu kepada anak didiknya, guru juga dituntut kreatif dalam menyampaikan pembelajaran agar materi pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Fungsi media di dalam proses pembelajaran sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi. Kemasan dari aplikasi sebuah media pembelajaran perlu diperhatikan dan dibuat semenarik mungkin untuk mencegah siswa dari rasa bosan. Nah, salah satu produk hasil teknologi komputer yang bisa mencegah rasa bosan siswa adalah game atau permainan. Di dalam sebuah game juga terdapat permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya untuk mencapai tahapan atau tujuan tertentu. Sehingga untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam game tersebut juga diperlukan kemampuan dalam berpikir dan bernalar. Adanya teknologi yang mudah diakses di era globalisasi saat ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah hanya dengan memanfaatkan smartphone. Para guru juga memanfaatkan smartphone Android sebagai salah satu jenis media dalam membelajarkan materi pada siswa. Salah satu jenis media pembelajaran yang menarik minat siswa yaitu media pembelajaran game edukasi. Penelitian sebelumnya yaitu pengembangan game edukasi media pembelajaran sistem gerak dengan program Konstruktu oleh Afina Auliani. Dalam penelitiannya tersebut, Afina Auliani mengembangkan game edukasi berbasis desktop atau dijalankan menggunakan komputer. Pada pengembangannya, Afina Auliani menggunakan model pengembangan ADI dengan langkah-langkah pengembangan diantaranya yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Proses pengujian para ahli dilakukan oleh 2 orang dosen ahli media dan ahli materi tanpa adanya validasi dengan dosen bahasa. Hasil yang didapatkan pada validasi ahli media dan ahli materi secara berturut-turut yakni 93,10% dan 100% sehingga termasuk ke dalam kategori sangat layak. Sedangkan pada tahap implementasi yang diuji cobakan kepada peserta didik sebanyak 31 responden didapatkan hasil dengan kategori layak dengan presentasi sebesar 78,2%. Adapun kekurangan yang terdapat di dalam media tersebut ialah penggunaan font yang tidak dapat digunakan secara otomatis sehingga diperlukan menginstal font secara manual. Pada tahun 2014, hasil survei menunjukkan di Indonesia 58% dari 47 juta orang yang memiliki smartphone didominasi oleh remaja berusia 14-17 tahun. Nah, kemudian hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2016 yang didapatkan bahwa dari 80,7 juta jiwa penduduk Indonesia terdapat 31% penggunaan internet individu dan 59,9% diakses menggunakan smartphone. Pengguna teknologi mengalami perkembangan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pengguna internet pada tahun 2018 melalui halaman website Liputan 6 bahwa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang telah menggelar survei mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta dari total populasi penduduk Indonesia adalah 262 juta. Berdasarkan survei tersebut dapat diketahui bahwa hampir 50% dari jumlah populasi penduduk Indonesia aktif menggunakan internet yang sudah diakses menggunakan smartphone ataupun personal computer. Sampai tahun 2019, total pengguna smartphone yang digunakan oleh para remaja menggunakan sistem operasi Android. Pemanfaatan smartphone oleh kalangan remaja selain alat untuk komunikasi juga sebagai media hiburan seperti bermain media sosial,
mendengarkan musik, menonton film, maupun bermain game. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran game edukasi berbasis website pada materi sistem pencernaan manusia guna meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis berupa sumbangan teori yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran game edukasi berbasis website pada materi sistem pencernaan manusia untuk siswa SMP kelas 8. Untuk manfaat praktisnya yang pertama bagi guru dapat mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar melalui media yang tepat dan sesuai dengan tujuan belajar sehingga siswa dapat menambah pemahaman materi yang diajarkan dan dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Untuk bagi siswa, media yang tepat dan sesuai dengan tujuan belajar akan mampu meningkatkan pengalaman belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian game edukasi ini juga dapat digunakan sebagai media latihan soal-soal yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah belajar seperti kurangnya minat dalam mengikuti pembelajaran dan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk manfaat bagi peneliti, menambah pengetahuan sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik. Visual Studio Code inilah merupakan aplikasi perancangan web. Pendekatan pada penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data. Data yang dimaksud berupa angka hasil pengukuran. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory. Penelitian explanatory adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya. Karakteristik penelitian ini bersifat refleksi sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang diulang dengan kondisi lain yang kurang sama. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Misalnya mengedarkan kuesioner, tes, wawancara, dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 pada suatu sekolah menengah. Sementara sampel menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel ini yaitu penggunaan Android dalam mengoperasikan game edukasi sehingga sampel yang dipilih siswa yang menggunakan Android dan terbiasa dalam mengoperasikan game pada Android. Teknik pengumpulan datanya yaitu angket atau kuesioner. Yang pertama, angket kebutuhan diberikan untuk mengetahui kebutuhan produk yang akan dikembangkan yaitu berupa game edukasi berbasis website pada materi sistem pencernaan manusia untuk peserta didik SMP kelas 8. Untuk angket validasi yang dimaksudkan yaitu angket validasi desain atau tampilan produk serta angket validasi materi dan juga bahasanya. Kemudian angket tanggapan guru dan siswa diberikan setelah produk aplikasi diuji cobakan sebagai cara untuk memperoleh data dan akan dianalisis dengan menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji seluruh angket instrumen menggunakan skala Likert. Adapun skala pengukuran penelitian pengembangan terhadap angket kuesioner yang diberikan dengan menggunakan skala Likert dapat dilihat dalam tabel tersebut. Tingkat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan interval. Data interval dapat dianalisis dengan menghitung persentase jawaban angket pada tiap item dengan rumus tersebut. Dengan keterangan PS merupakan persentase ideal, S jumlah komponen hasil penelitian, dan N jumlah skor maksimum. Untuk tabel kriteria kelayakan juga dapat disaksikan dalam tabel tersebut. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.